Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Mahardika Ganeswara dengan NIM A15 2022 02289. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan model IDEA pada masalah konflik dalam keluarga saat silaturahmi. Pertama, apa sih itu IDEA? IDEA adalah identifikasi, mengidentifikasi atau menganalisis permasalahan yang perlu dikomunikasikan. Lalu D, develop, merancang solusi dari sebuah masalah yang sebelumnya diidentifikasi. Lalu execute, menyampaikan dan mengeksekusi strategi yang telah dirancang. Lalu assess, mengevaluasi hasil strategi. Ini adalah ide konsep saya masalah konflik dalam keluarga saat silaturahmi. Yang pertama adalah identifikasi. Lebaran merupakan momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di Indonesia. Kata lebaran sendiri berasal dari budaya lokal, dan meskipun tidak terdapat bahasa Arab, istilah ini sudah melekat kuat dalam tradisi masyarakat Indonesia. Masalahnya adalah dalam suatu keluarga pasti tidak luput dari yang namanya masalah tentunya. Apalagi pada saat lebaran pasti banyak timbul masalah yang mungkin dari ringan sampai ke berat, dari mulai pertanyaan pribadi yang mungkin bisa menyinggung, perbedaan pandangan, bahkan kurangnya empati menjadikan komunikasi kurang baik dan membuat dampak menjadi komunikasi menjadi canggung, suasana tidak kondusif, bahkan konflik antar keluarga. Lalu develop. Pada tahap develop ini sudah dalam pendekatan IDEA. Di sini kita dapat merancang beberapa solusi seperti edukasi, etika silaturahmi, ajakan untuk saling menghargai, bahkan mungkin membuat kampanye di media sosial terkait dengan topik yang sensitif saat lebaran supaya tidak dibahas tentunya. Lalu execute-nya adalah pertama adalah postingan humoris tapi edukatif tentang etika bertanya. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang bagi kita mungkin tidak apa-apa ditanyakan, namun belum tentu bagi orang lain itu hal yang sama. Mungkin hal tersebut bisa menjadi bahan sakit hati orang lain tanpa kita sadari seperti itu. Lalu ajak teman-teman terdekat kita untuk menyuarakan hal yang sama agar apa yang kita suarakan juga tersampaikan oleh untuk orang lain. Lalu diskusi ringan dengan keluarga terkait dengan saling menjaga perasaan agar tidak timbul masalah di hari lebaran nanti, seperti itu. Lalu yang terakhir ada assess, yakni apa sih untuk keberpanjangannya, kedepannya itu nanti seperti apa, yakni melihat bagaimana kita melihat reaksi masyarakat umum terkait postingan kita, dari komentar netizen di postingan kita dan lain-lain. Lalu apakah terjadi perubahan sikap di tahun-tahun berikutnya apabila hal tersebut sudah terjadi di tahun ini, mungkin tahun depan apakah terjadi hal yang sama atau pertanyaan tersebut akankah diulangi lagi. Lalu evaluasi pendekatan komunikasi lebih baik. Tentunya kita juga berharap agar komunikasi kita selalu lebih baik ke depannya kepada siapapun agar tidak terjadi miskomunikasi. Lalu kesimpulannya adalah melalui pendekatan IDEA kita dapat menyimpulkan bahwa bisa terjadi perselisihan saat lebaran nanti, walau hanya berawal dari pertanyaan yang menurut orang lain sederhana, namun belum tentu bagi orang yang ditanya hal itu mungkin bisa menjadi topik yang sensitif untuk ditanyakan atau dibicarakan saat hari kemenangan tiba. Tentunya kita menunggu hari kemenangan itu dengan suasana hati yang gembira, senang. Namun apabila mendapatkan pertanyaan yang sensitif, tentunya hal tersebut bisa merusak mood kita. Namun dengan solusi-solusi yang ada, kita dapat menghindari hal-hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.